Halo, jumpa lagi bersama saya Jensa Senmal Makatita dalam channel Geosite. Kali ini kita akan belajar terkait dengan fungsi dan pemanfaatan peta dalam kehidupan. Ini merupakan hasil pemetaan area potensi banjir di kawasan Banten. Contoh informasi kekeringan di wilayah Brebes. Penyajian informasi potensi air tanah di daratan Papua. Pengukuran digital antar pulau melalui peta digital. Degradasi warna menunjukkan pada kedalaman bawah laut di Palung Banda, Maluku. Pemetaan potensi ikan sangat membantu dalam mengarahkan nelayan dalam aktivitasnya. Pemetaan lokasi upwelling dalam mengenal potensi sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Pemetaan hujan real time sangat membantu dalam sistem informasi potensi bencana banjir dan longsor. Penandaan lokasi banjir di Google Maps akan sangat membantu pengguna transportasi darat untuk menghindari area banjir, sekaligus juga membantu pemerintah daerah dalam mengenal atau mendeteksi lokasi banjir untuk tindak lanjut dalam upaya penanganan banjir. Pencitraan satelit untuk pemetaan area terdampak bencana akan sangat membantu dalam memahami sejauh mana potensi dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menentukan tindak lanjut. Pencitraan satelit real time terkait dengan sistem pemantauan potensi bibit siklon dan siklon tropik akan sangat membantu dalam upaya memberi peringatan dini terkait dengan dinamika atmosfer dalam kaitan dengan bibit siklon untuk memitigasi potensi dampak yang ditimbulkan, baik itu banjir bandang, termasuk angin kencang yang ditimbulkan. Pemetaan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya fenomena cuaca sesuai dengan hasil pemantauan satelit. Pemetaan potensi dampak yang ditimbulkan baik pada banjir maupun tsunami, gempa ataupun yang lainnya sebagai upaya memperkirakan potensi kerugian yang ditimbulkan jika terjadi sebuah bencana dalam upaya mitigasi kebencanaan.
Perencanaan tata guna lahan hutan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun industri yang bergerak di bidang kehutanan dalam melihat ataupun membatasi aktivitas kegiatan baik itu perladangan maupun aktivitas pengolahan sumber daya kehutanan. Pemetaan kawasan hutan seiring dengan waktu akan sangat membantu dalam melihat laju tingkat kerusakan hutan yang terjadi guna pengambilan langkah kebijakan oleh pemerintah. Pemetaan sebaran titik api dalam upaya pengendalian laju kerusakan hutan akibat tingkat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Zonasi waktu merupakan bagian dari perencanaan wilayah. Perencanaan dan pengembangan jaringan tol akan sangat membantu dalam mendorong ekonomi suatu wilayah. Ini merupakan gambar dari Master Plan Tata Ruang Kota Nusantara sebagai kota Indonesia yang baru dalam perencanaan tata ruang. Perkembangan pembangunan wilayah dalam 17 tahun pasca tsunami Aceh. Pemetaan aktivitas dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan rakyat. Pemantauan aktivitas pertambangan berizin di wilayah Kalimantan Selatan. Pemetaan area risiko dari berbagai jenis penyakit yang ada guna pengambilan langkah pengendalian terhadap area-area menjadi area utama penyebaran.